Famin haitsu huwa sifat jarata bi an bismillah. Famin haitsu huwa sifatun jarata bi an bismillah. Famin haitsu huwa ismun warada fil Qur'an ghayr tabi'. Bal wurud al-ismi al-alam. Qawlihi ta'ala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Intaha mulakhasah. Famin haitsu huwa sifat, kalau ditinjau dari Rahman itu adalah sifat Allah. Ya. Kenapa jarota biar bismillah? Karena dia jarah berlaku ya tabian bismillah, mengikuti nama Allah, karena tidaklah ada nama kecuali ada sifat di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala. Wa min haitsu huwa ismun, dan kalau ditinjau dari Ar-Rahman itu adalah nama Allah, warada fil Qur'an ghayr tabi'. Ya, telah datang di dalam Al-Qur'an ghayr tabi', tidak mengikuti nama Allah yang lain. Baru dan ismi al-alam, akan tapi dia datang sendiri, tidak diikuti oleh nama-nama Allah yang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala di sini Ar-Rahman. Dia tidak diikuti oleh nama Allah yang lain. Ya, tidak diikuti oleh nama Allah yang lain. Kemudian bukan tabi', bukan sifat, ya. Bukan tabi'. Dan dia Ar-Rahman ini adalah alam. Kita memanggil Allah Subhanahu wa taala atau dengannya kita memanggil Allah. Qala al-musannif rahimahullah taala, alhamdulillah. Sekarang sudah selesai Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Jadi bismillah, ba sudah, kemudian ismillah sudah semuanya. Allah dari semua sisi sudah kita bahas. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim itu juga sudah. Jadi rangkuman dari yang kemarin, intinya apa? Beda, ya, atau intisari dari perbedaan antara Ar-Rahman Ar-Rahim. Ulama mengatakan Ar-Rahman itu sifatul zat, ya. Ar-Rahman itu sifatul zat. Kalau Ar-Rahim itu sifatul fi'il, ya. Sifatul zat artinya sifat Allah SWT yang tidak berpisah dengan zat Allah SWT. Selama-lamanya Allah azali wa abadi. Allah SWT memiliki sifat rahmah dari azali sampai abadi, ya. Tidak ada awal dan tidak ada ujungnya. Dan nama Allah dan Ar-Rahman itu dia sifat zat yang tidak akan selama-lamanya Allah SWT bersifat rahmah. Tidak mungkin terpisah dari zat Allah SWT dan tidak akan terpisah walaupun sekejap dari Allah SWT. Adapun Ar-Rahim itu sifatul fi'il, ya, sifatul fi'il. Jadi Allah SWT merahmati siapa saja yang dikehendaki dari makhluknya, ya. Dikehendaki dari makhluknya, ya. Karena sifat fi'il ini tergantung dari masyiatullah, nah, dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alhamdulillah, ya, alhamdulillah kita akan bahas alhamdulillah sekarang, ya, dari perkataan pengarang kita. Karena kitab ini menjelaskan apa? Kitabut Tauhid. Ya, Kitabut Tauhid menjelaskan. Kemudian alhamdulillah, makna dari alhamdulillah itu apa? Kalau bahasa Indonesianya terjemahnya apa? Segala puji bagi Allah. Apa itu? Maksud dari alhamdulillah? Makna as-sana'u bil kalam 'alal jamil 'ala wajhi ta'zim. Jadi as-sana' itu, alhamdulillah itu apa? As-sana'u bil kalam 'alal jamil, yaitu as-sana'. As-sana' itu artinya memuji, pujian
bil kalam dengan ucapan, alal jamil ya, pujian dengan perkataan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala wajhi ta'zim ya, sebagai bentuk penghormatan. Nah, ini namanya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi pujian alhamdulillah maksudnya adalah apa? Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan kita sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus sering kita ucapkan ya. Ya, kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah, memuliakan Allah ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bahkan di dalam hadis ya, apa namanya? Kalimatani khafifatani ila rahman. Dalam hadis ya disebutkan bahwa dua kalimat ya kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Ini dua kalimat, oleh karena itu kita harus sering mengucapkan ini. Faedahnya adalah kalimat ini ya, alhamdulillah ya, kalimatani khafifatani 'alal lisan, dua kalimat yang ringan diucapkan, murah diucapkan, ringan diucapkan. Khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, tapi di mizan Allah SWT, di timbangan Allah SWT sangat berat, mudah diucapkan, tidak butuh biaya ya, tidak butuh biaya dia ini, tetapi apa? Dia berat di timbangan Allah pada hari kiamat. Habibatan ila rahman, sangat dicintai Allah. Pendek ya, tidak butuh biaya kita mengucapkannya, tapi subhanallah sangat berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Subhanallah wa bihamdihi. Ya, subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah, maksudnya alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Nah, ini dua kalimat yang sering dilalaikan oleh kita. Kita berusaha untuk sering mengucapkannya ya. Jadi alhamdulillah ini kalau kita gali maknanya, apa arti alhamdulillah? Yaitu apa? Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kita sebagai bentuk penghormatan kepada Allah, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Famawriduhu al-lisan wal qalb, dan alhamdulillah ini ya, famawriduhu al-lisan wal qalb, alat yang dipakai untuk mengucapkan alhamdulillah, alat yang dipakai untuk memuji Allah itu apa? Al-lisan wal qalb, yaitu hati dan lidah kita. Lidah dan hati. Jadi kalau kita memuji Allah atau memuji orang, itu pakainya dua ya. Jadi memakai apa? Famawridu, alat untuk memuji Allah itu apa? Alat untuk memuji Allah SWT itu adalah al-lisan, lidah kita, wal qalb dan hati ya. Alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah berarti dengan lidah kita, alhamdulillah dengan lidah, kemudian hati kita mengagungkan Allah SWT, bukan sekedar ucapan. Baik, wasyukru yakunu bil lisan wal janan wal arkan. Jadi ini akan dibahas perbedaan antara alhamdulillah dengan syukru ya. Hamdun dengan syukrun.
apa bedanya? Ya, syukrun, hamdun. Kalau syukrun dalam bahasa Indonesia itu syukron, ya, terima kasih. Ya. Kalau hamdun, ya, syukur dan hamdun. Hamdun itu ya memuji Allah, memuji. Tapi apa bedanya syukrun dengan hamdun? Baik. Kalau syukur tadi, kalau hamdun ya, pujian dan terima kasih kalau kita bahasakannya. Apa beda antara pujian dan berterima kasih? Kalau pujian itu bedanya dengan terima kasih dari segi alat untuk kita berterima kasih dan apa yang kita pakai untuk memuji, ya, memuji dan berterima kasih, yang memuji dan berterima kasih. Bedanya adalah kalau dilihat dari alatnya, alat untuk berterima kasih, alat untuk memuji. Apa bedanya kalau dilihat dari alat yang dipakai? Ternyata alat yang dipakai seseorang ketika dia memuji Allah itu dengan apa? Dengan lisan dan dengan hati. Tetapi kalau syukur, yakunu bil lisani wal janani wal arkan. Kalau syukur itu dia alat untuk bersyukur itu apa? Dengan lidah, kemudian hati dan perbuatan. Ya, perbuatan. Jadi tiga, dia lebih banyak alatnya kita untuk apa? Bersyukur. Adapun untuk memuji cuma dua alatnya. Ya, alat yang kita pakai yaitu lidah kita dan hati. Adapun syukur dan terima kasih pakai tiga dia, yaitu lisan, lidah, hati dan perbuatan. Nah, ini beda. Fahuwa a'ammu minal hamdi muta'allaqa. Jadi terima kasih atau syukur itu lebih umum dari hamdun kalau dilihat dari alatnya, karena lebih banyak. Orang bisa berterima kasih dengan lisannya, orang bisa berterima kasih dengan hatinya, orang bisa berterima kasih dengan fi'ilnya. Kalau orang umpamanya berbuat baik sama kita, bentuk kita bersyukur kepada dia bisa dengan perbuatan kita. Ya, kita ambilkan barang untuk dia, ya, kita ambilkan barang untuk dia dengan hati kita, ya, dengan hati kita. Ya. Ini dengan hati. Seorang umpamanya Jadi kalau dilihat dari alatnya, sana atau hamdun itu lebih sempit, ya. Tapi kalau syukur lebih luas, ya. Bisa orang bersyukur dengan apa? Dengan lidahnya, dengan hatinya dan perbuatan. Ya, dengan lidah terima kasih, ya. Dengan lidah kita mengucapkan, hati kita mencintai orang tersebut, itu syukurnya hati. Kemudian perbuatan, kita tidak mungkin akan kalau orang berbuat baik sama kita, cara berterima kasih dengan perbuatan tidak mungkin kita berbuat jelek sama dia. Tetapi apa? Dengan perbuatan kita bantu dia dan sebagainya. Ini bentuk bersyukur dengan perbuatan.
Dengan lidah kita mengucapkan terima kasih, Masya Allah, engkau baik sekali dan sebagainya. Ini syukur, ya. Syukur. Dengan hati kita mencintai dia. Kalau terus dengan hati kita mencintai, menghargai dan sebagainya. Nah, jadi kalau ditinjau dari alat untuk bersyukur dan bersyukur atau alat yang ditinjau dari perbedaannya dari alhamdulillah dan syukru, ya, alhamdun dan syukrun dilihat dari alatnya, maka alat untuk bersyukur lebih banyak. Adapun alat untuk memuji itu lebih sedikit, 2 saja, ya. Jadi fahuwa a'ammu minal hamdi muta'allaqa. Jadi syukur itu dia lebih umum, lebih luas cakupannya, alatnya dari hamdun, ya, dari segi alat. Wa khassu sababa, tetapi lebih khusus sebabnya. Ini bedanya, beda yang kedua. Jadi kalau ditinjau dari sebab, dari alat, maka syukur lebih banyak alatnya, ya, dari pujian. Jadi terima kasih lebih lebih banyak alatnya dari pujian, ya, dari pujian. Tetapi dari segi sebab maka syukur itu lebih sempit dari dari hamdun, lebih sempit dari hamdun. Ini dari segi sebab. Jadi perbedaan dengan hamdun dengan syukur itu ada dua dari segi dua, ya, dari segi dua ini. Pertama dari segi alat dan sebab, ya, dari segi alat dan sebab. Kalau kita paham ini maka bisa mudah kita akan mengungkapkannya, ya. Jadi perbedaan hamdun dengan syukrun bila ditinjau dari alat maka yang tadi itu. Tapi kalau sebab, nah, kalau ditinjau dari sebab, beda syukur dengan beda pujian dan terima kasih itu, ya. Maka apa? Wa khassu sababa, syukur itu lebih sempit sebabnya, ya, lebih sedikit sebabnya dibandingkan dengan hamdun. Ya, fahimtum li'annahu yakunu fi muqabalatin ni'mah. Karena apa? Karena hamdun itu kenapa dia lebih khusus? Syukur itu lebih khusus, hamdun itu lebih umum, lebih luas. Karena apa? Karena syukur itu dia yakunu fi muqabalatin ni'mah. Ya, syukur itu dia terjadi ketika, ya, ada nikmat, ketika ada nikmat dari orang lain. Jadi sebab ulang. Jadi kalau ditinjau dari sebab, maka hamdun itu apa? Hamdun lebih luas dari syukur. Tetapi kalau ditinjau dari alat, apa tadi? Ya, syukur lebih luas dari pujian. Kalau sebab, maka syukur lebih sempit dari hamdun. Kenapa? Karena syukur itu, ya, kenapa dia lebih luas, kenapa hamdun itu lebih luas dari syukur? Karena syukur itu apa? Dia terjadi apabila ada kebaikan dari orang lain. Ada kebaikan dari orang lain, maka kita akan bersyukur sama dia. Ya, tetapi kalau sana hamdun itu lebih luas. Kenapa? Sebabnya dua, ya. Bisa karena dia orang berbuat baik sama kita, atau bisa tidak juga. Tapi tetap kita memuji, ya, memuji. Contoh orang umpamanya, jadi di sini bisa kita
jelaskan, orang kalau dia berbuat baik sama kita, maka kita akan bersyukur sama dia ya, terima kasih. Ini kalau syukur. Tetapi kalau kalau hamdun itu kadang-kadang orang memuji seseorang itu bukan karena dia berbuat baik, tidak selamanya karena dia berbuat baik sama kita. Ya. Tidak selamanya karena dia berbuat baik sama kita. Bisa saja karena dia punya sifat, ya, sifat. Umpamanya seorang dia gagah, dia cantik umpamanya. Kita puji dia walaupun dia tidak pernah berbuat baik sama kita. Ya. Jadi sekali lagi hamdun itu kalau dilihat dari segi sebab dia lebih luas dari syukur. Kenapa? Karena syukur itu tidak terjadi kecuali orang berbuat baik sama kita. Maka kita akan bersyukur, terima kasih, mudah-mudahan Allah SWT membalas. Tetapi hamdun ini terjadi ya karena kadang-kadang karena apa? Bisa karena dia berbuat baik sama kita. Masya Allah, engkau baik sekali, engkau pemurah dan sebagainya. Kita puji dia. Dan bisa jadi hamdun ini terjadi apa? Pujian ini terjadi apa? Karena walaupun orang itu tidak pernah berbuat baik sama kita. Mungkin kita puji orang karena gagahnya, karena cantiknya dan sebagainya, walaupun tidak pernah memberikan kita apapun. Nah, ini kalau ditinjau dari sebab. Walhamdu a'ammu sababa. Dan hamdun itu, pujian itu dia lebih umum sebabnya, lebih luas, lebih banyak sebabnya. Ya, lebih banyak. Karena dia bisa karena orang lain berbuat baik sama kita, ya, atau karena dia memiliki sifat yang masya Allah, maka kita puji orang tersebut. Walaupun kita tidak pernah mengenali dia, ya, walaupun kita tidak pernah mengenali dia, tapi kadang-kadang kita puji dia. Kenapa? Walaupun tidak pernah berbuat baik. Wa khassu maurida, ya, jadi hamdun itu sebabnya lebih luas dan tapi lebih khusus apa? Lebih sempit apa? Lebih sempit alat untuk memuji. Li'annahu yakunu fi muqabalati ni'mah wa ghairiha. Karena apa? Karena hamdun itu apa? Kenapa dia lebih khusus sebabnya atau lebih khusus alatnya, ya, atau lebih khusus alatnya. Jadi walhamdu a'ammu sababa wa khassu maurida. Jadi hamdun itu sekali lagi lebih luas sebabnya dan lebih khusus maurida, ya, lebih khusus apa? Alatnya. Li'annahu yakunu fi muqabalati ni'mah wa ghairiha. Karena hamdun itu tidak akan bisa terjadi karena untuk membalas kebaikan orang lain dan atau tidak, atau bukan untuk membalas. Kita tetap memuji dia. Nah, fa bainahuma umumun wa khususun wa bihi. Ya. Jadi keduanya antara hamdun dan syukrun itu ada umumnya, ada khususnya. Ya, ada umumnya, ada khususnya dari satu sisi. Wa yastami'ani fi maddah, dan mereka terkumpul pada maddah, ya, pada alatnya, ya. Wa yanfaridu kullu wahidin 'anil akhar fi maddah, dan terpisah tiap-tiap dari keduanya pada segi yang lain, ya. Jadi bisa bersatu, bisa berpisah. Nah, baik, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.